Orang-orang dari keluarga pengorbanan darah. Aku tidak berniat melawanmu. Tapi kedua orang ini, kita harus melindungi. Mata Lei Lingfeng melihat sekeliling, dan suaranya tidak dingin atau dingin. Dia tidak konyol seperti Qin Yichen, dan tidak ada ancaman dalam kata-katanya. Tetapi ketegasan dalam suara ini adalah untuk membuat keluarga berdarah seperti Penatua keempat tahu bahwa mereka ingin dengan kepergian Qin Yichen. Saya khawatir itu tidak lagi mungkin. Pada saat ini, nafas kekuatan klan berdarah juga tidak bisa sedikit menyatu. Mata Penatua keempat melihat sekeliling, dan akhirnya jatuh pada angin guntur. Sebuah cibiran juga terdengar. Jika saya tidak salah, Anda adalah roh guntur dari klan monster guntur. Melihat yang terakhir mengungkapkan kebenaran dengan satu ucapan, mata Lei Lingfeng juga sedikit membeku. Tapi dia tidak terlalu terkejut. Meskipun dia dengan sengaja menyatukan nafas, pembangkit tenaga listrik pada tingkat yang sama masih dapat mendeteksi beberapa fluktuasi nafas dari mereka. Dan teknik kultivasi transformasi bentuk transformasi Rai mereka tidak sempurna. Dan mereka masih memiliki keluarga Rai Thunder yang unik. Fluktuasi khusus. Selain itu, selama periode waktu ini, berita bahwa aliansi keluarga monster guntur dan keluarga kekaisaran jahat besar secara agresif berbaris menuju hutan yang putus asa telah menyebar. Dan klan berdarah di dekat hutan yang putus asa pasti telah mendengar berita tersebut. Barisan yang begitu kuat tiba-tiba muncul dari hutan yang putus asa, dan yang terakhir dapat menebak identitasnya, sebagaimana mestinya. Siapapun yang ingin melindungi saya dan lawan lainnya, apakah pria berjubah hitam ini Qin Yichen? Setelah melihat persetujuan Lei Lingfeng, mata Penatua keempat pada klan berdarah juga jatuh ke tubuh Qin Yichen, berkata dengan ringan. Mendengar ini, Qin Yichen juga menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Awalnya, dia hanya ingin pergi dengan cepat, tetapi sekarang tampaknya yang terakhir menebak identitasnya dan pasti mengingatnya. Meskipun hutangnya tidak banyak, tetapi ada keluarga berdarah kuat dan jahat lainnya. Bahkan Qin Yichen, mau tidak mau merasa sakit kepala. Ketika saya mendengar tiga kata, Qin Yichen, darah di sekitar mereka dan kulit patriark tua itu juga sedikit memadat, dan garis pandang diproyeksikan ke arah Qin Yichen. Pada saat ini, mereka memiliki kesadaran di mata mereka. Pantas saja orang ini akan mengalami pertemuan yang begitu kuat. Ternyata adalah kejahatan jahat di daratan 10.000. Qin Yichen. Tidak heran reputasi orang ini tersebar luas. Ternyata itu didasarkan pada saudara ipar seperti itu. Itu konyol. Dengan boneka raksasa puncak, tidak heran jika bisa membuat nama besar di kalangan generasi muda. HMPH. Kepala dan ekor tersembunyi. Junior ini benar-benar sehebat rumor. Saya kira tidak demikian. Bahkan saat menghadapi anti pengepungan, di antara sekelompok patriark berdarah, masih ada jalan tawa. Di mata mereka, tidak ada pandangan takut sama sekali, seolah-olah tidak menempatkan identitas Qin Yichen di matanya. Melihat mereka seperti ini, mata Qin Yichen juga sedikit terpana. Tampaknya perlu menyembunyikan identitas dengan sengaja sebelumnya. Jika identitasnya dikenali di kota anak-anak, saya khawatir seluruh keluarga jangkrik darah akan mengguncangnya, dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas akan menembaknya. Kekuatan garis keturunan, untuk balapan ini, hanyalah godaan yang tak tertahankan. Sepertinya kamu, klan Lei Yao, berpikir bahwa kamu terlalu bahagia. Bahkan klan berdarah kita berani mengacaukannya. Penatua keempat juga mendengus dingin. Di bawah celah ini, tidak ada ekspresi ketakutan di wajahnya. Karena dia tahu bahwa Thunder Lingfeng tidak boleh berani mengesampingkan semua pertimbangan untuk berhadapan dengan mereka. Membuatnya terlalu kaku. Senior Lei, cepat pergi dari sini. Tiba-tiba, hati Qin Yichen bergetar. Menghadapi angin guntur dan transmisi suara lainnya. Kamu menyinggung. Mendengar suara bermartabat Qin Yichen, kulit Lei Lingfeng juga sangat padat. Dengan amarahnya, pembangkit tenaga listrik mengatupkan gigi aliansi klan iblis guntur. Nafas yang kuat dari mereka di dalam tubuh meledak keluar. Angin guntur, kamu berani. Melihat tindakan mereka, wajah Penatua keempat berubah, berteriak dengan marah. Namun, saat ini, karena amarahnya, Lei Lingfeng dan yang lainnya tidak ragu-ragu. Jalur fluktuasi yang kuat, bersiul keluar dari tangan mereka. Sial, orang-orang ini gila. Melihat pemandangan ini, wajah Penatua keempat berubah. Dia tidak berani mengguncang perbedaan kekuatan seperti itu. Segera, tubuhnya bergerak menjauh dari samping. Kekuatan di sekitar mereka, masing-masing dan semua orang juga cerdik dan menghindar, dan tidak berani dipukul oleh orang-orang ini. Sua. Di celah ini, Qin Yichen dan Lei Yun saling memandang, dan bentuk tubuh mereka lewat, dan mereka bergegas menuju hutan yang putus asa. Di belakang mereka, Lei Lingfeng dan yang lainnya tidak mengejar mereka. Setelah melihat kepergian Qin Yichen, mereka mengikuti dari dekat. Hai, ketika Qin Yichen dan yang lainnya pertama kali melangkah ke hutan yang putus asa, langit tanah berdarah tiba-tiba menjadi merah, dan awan merah membengkak di atas langit seperti darah merah. Di tengah awan merah yang tak terbatas, sebuah bola mata besar muncul. Dengan munculnya mata yang dipenuhi darah ini, paksaan yang tak ada habisnya memenuhi seluruh bagian langit dan bumi.
dan tiba-tiba, bagian langit dan bumi ini sepertinya telah mengeras. Hampir pada saat yang sama, Qin Yichen dan yang lainnya merasa rambut seseorang berdiri tegak, dan bahkan darah mereka di dalam tubuh tiba-tiba bingung, seolah-olah mereka akan keluar dari tubuh. Pergi. Setelah Lei Lingfeng melirik ke belakang, kulitnya tiba-tiba berubah. Dengan amarahnya, seluruh kelompok tidak berani berhenti. Semuanya mendorong kecepatan hingga ekstrim, menghadap ke kedalaman hutan yang putus asa. Menyerbu pergi. HMPH. Pada saat ini, suara mendengus dingin yang acuh tak acuh juga terdengar di langit, dan awan merah yang tak terbatas bergulung dengan ganas, seperti gelombang yang dibentuk oleh darah yang tak terbatas, meneriaki mereka kemana mereka melarikan diri. Di bawah awan merah ini, bau busuk memenuhi langit antara langit dan bumi. Bang! Namun, yang mengejutkan adalah ketika awan merah ini baru saja menyentuh cakrawala di tepi hutan yang putus asa, mereka tiba-tiba menghilang tanpa jejak, seolah-olah tidak pernah muncul. Tetap merasakan perubahan ini, ada juga suara kemarahan yang merembes antara langit dan bumi, dan seluruh langit dan bumi pingsan. Awan merah yang tak berujung bersatu kembali, tetapi tidak peduli seberapa kuat fluktuasinya, mereka tetap tidak dapat mengikis ke dalam jangkauan hutan yang putus asa.